Dukunnya wis siap enggak iki? MMA itu harus Pak dukunnya kudu Ya kuat. kebetulan dari MMA yang ditunjuk adalah saya sendiri. Wah. Ketua merangkap dukun. Halo Sobat Memo, selalu ada yang baru. Apa kabar? Senang sekali rasanya Kais di sini bisa menyapa Sobat Memo semuanya yang ada di rumah melalui podcast Memo episode ke-26. Tentunya di sini Kais tidak sendiri karena Kais ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama ini ada Bapak Ginanjar Yoni Wardoyo, SDMT, selaku anggota DPRD Kota Malang dari Komisi D. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada juga Bapak Yogi Pangestu, selaku Presiden Direktur Memo X. Sobat Memo semuanya, tentunya kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Malang. Seperti itu. Mungkin kita bincang-bincang dulu dengan narasumbernya tentang kabarnya dulu kali ya. Okay. Mau tanya kabarnya ke Bapak Ginanjar. Bapak Ginanjar, gimana kabarnya hari ini? Selalu boys. Boys. Malang nyel ya Pak ya. Kita kan satu frekuensi sama Iya. Malang Kota dan warga Malang Raya ini. Boys Salamin terus. boys terus. Boys terus. Boys ilakes. Oke. Tadi perjalanannya menuju kantor Memo bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ini cerah ditemani mendung-mendung yang sadu. Iya. Tadi saya sempat rintik-rintik hujan ya Bapak Oh, iya. waktu perjalanan ke sini. Tapi alhamdulillah perjalanan di Malang gimana Pak? Jalannya macet, termasuk macet nggak gimana menurut Ya, Bapak? kalau ini masalah macet kan juga ini ya kota. Iya. Kalau tidak macet berarti bukan kota. Kayak pertanyaannya mulai jebak-jebak saya. Baru kita selesai paripurna. Sudah di paripurna lagi di sini. Mulai dijebak-jebak lagi. Ramai lancar ya Pak. Oke, kita lanjut ke Pak Yogi. Pak Yogi perjalanannya tadi ke sini Aman. aman. Kalau kabarnya boys? Aman, boys ilakes ya, Bro. Jangan sama dong Pak, selain boys, ayo. Oh, enggak boleh satu frekuensi. Iya. Enggak Harus bisa. satu ya. Iya. Oke, jadi kabarnya boys ilakes. Iya. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol hangat gitu yang hangat diperbincangkan di Kota Malang ini Pak ya. Kita mau ngobrol soal Pekan Olahraga Provinsi. Oh. Porprov Jawa Timur Porprov, 2025. Oke. Ya, untuk Porprov kan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni Pak ya sampai 5 Juli 2025. Tapi ternyata kemarin sudah ada pembukaan Pak ya, pertandingan dari olahraga Hapkido sebagai pembuka karena dijadwalkan lebih awal itu menghindari bentrok. Seperti itu kan Pak ya, dengan kejuaraan nasional. Nah, waktu kemarin itu di hari Senin itu kan sudah ada pembukaan secara simbolis ya Pak ya oleh Ketua KONI. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak Ginanjar, apakah nanti di tanggal 28 Juni ini juga akan ada pembukaan lagi? Ya. Terima kasih Mbak Kais ya. Ya. Jadi memang secara seremonial, secara resmi Porprov ini dibuka tanggal 28 Juni di Stadion Gajayana. Jadi ini pembukaan resmi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur kita lakukan tanggal 28 Juni di Stadion Gajayana. Nah, terkait pertandingan memang betul Mbak. Jadi ada beberapa venue cabur yang sudah melaksanakan. Kenapa? Karena cabur ini kan ada yang membutuhkan waktu tanding yang panjang. Taruhlah bola basket yang sudah mulai tanggal 14 Juni. Voli, kemudian sepak bola, dan beberapa cabur yang lain termasuk Hapkido itu. Dan jadi kemarin istilahnya bukan pembukaan secara istilahnya hanya pembukaan di venue di cabur tersebut. Jadi untuk pembukaan resminya tetap di tanggal 28 Juni. Dan alhamdulillah artinya kita sudah membuka keran emas pertama di cabur Hokkaido itu sudah dapat 6 emas. 6 medali emas. Semoga ini menjadi spirit untuk cabur yang lain ya. Iya, tentunya ini menjadi semangat buat teman-teman atlet yang lainnya ya. Teman-teman semangat ayo. Kita kumpulkan lagi Pak ya medali emasnya. Gitu. Prestasi tiada henti KONI Kota Malang. Oh. Keren. Dewan hafal kabeh.
Yo, seneng seneng olahraga. Oh iya. Apa semua ketua. Oke, kalau semisal ngobrolin soal olahraga tadi ya, ini Ya. kan ngobrolin soal olahraga. Pak Ginanyar sendiri jagonya main olahraga apa? Kalau saya dulu waktu masih apa itu ya SMA, masuk timnas SMA kita cabur sepak bola. Oh sepak bola Oh ya. iya, Sepak bola. dulu di apa ITS juga kita masuk ya timnasnya juga, timnas kampus gitu. Cuman kalau saat ini memang alhamdulillah di KONI Kota Malang oleh teman-teman apa nih, teman-teman petarung ini dipercaya untuk ini kita apa di cabur IBCA MMA, Oh di MMA. tarung derajat gitu. Nanti liputan langsung ke beliau nanti ya itu ya. Oke, kalau Pak Yogi sendiri jagonya olahraga apa ini, Pak Yogi? Gateng. Pak Yogi pernah main entek sama saya. Entek gitu. Entek itu Olahraga. apa, Pak? Yang duk duar gitu itu. Kamu belum lahir itu. Iya, saya nggak belum tahu lahir. bahasa entek itu. Otomatis olahraganya Pak Yogi Iya, ya ngomong gini. itu kan sudah diwadai sekali. Iya. Organisasi apa cabur apa olahraga tradisional, olahraga kreatif itu masuk di Kormi namanya. Oh Kormi. Ya, jadi kita memfasilitasi ada juga. Jadi termasuk yang hobinya Pak Iya, Yogi kayak- itu ya guyon tapi ya sekarang Iya. di anu lagi. Bekel itu loh, itu Oh. mainan saya dulu bekel. Cabang di begini. Kormi itu. Iya. Saya kira kalau bekel cuma untuk cewek aja. Loh, saya kan dulu peran cewek juga. Peran kanan kiri. Oke. Oh iya, Pak, untuk persiapannya sejauh ini apakah sudah selesai semua 100%? Ya, jadi untuk Pekan Olahraga Provinsi terus terang kebetulan saya juga di Komisi D yang memang mitranya adalah Dinas Pemuda Olahraga dan juga KONI. Kita sudah mulai 2024 itu. Jadi semenjak kita running dari pelantikan DPRD, fokus yang memang terus kita kawal adalah terkait Porprov. Karena ini kan bukan sekedar rutinitas, artinya tidak gampang kita menjadi tuan rumah. Iya. Mungkin akan 10-20 tahun lagi kita bisa baru. jadi tuan rumah. Iya. Jadi kita harus memanfaatkan betul-betul posisi Kota Malang sebagai salah satu tuan rumah. Jadi semenjak itu kita dari Komisi D terus baik ke Dispora dalam hal penyelenggaraan maupun ke KONI untuk nge-push masalah prestasi. Seperti itu. Sehingga Puslat saat itu juga sudah berlangsung mulai bulan, ada yang Desember, ada yang Januari. Puslat tiap cabur itu sudah berjalan. Jadi Amunisi nih lancar. nah ini seru ini. Seru. Nah. Amunisi. Jadi, dari anggaran sebenarnya sudah cukup ya. tinggi. Artinya kita juga ketika kita monitoring ke KONI kabupaten kota yang lain itu termasuk salah satu yang tertinggi Kota Malang. Wah, luar biasa. Jadi untuk boy silakan ya, Bro. artinya hampir dana 71 M itu untuk Porprov, baik untuk Wow. venue, untuk puslat dan sebagainya. Belum termasuk bonus ya? Termasuk bonus juga kemarin dari Pak Wali sendiri sudah menyiapkan, artinya total itu kan ada anggaran ke kita itu hampir yang diajukan ke DPRD hampir mencapai 16 atau 18 itu. Wah, bonusnya ya. Ya, tapi itu total. Total artinya ya. Total. Untuk per atlet memang tidak di blow up karena itu sebagian dari Oh, strategi iya. dan Oh, apa. iya, Tapi yang iya, jelas iya, iya. kita tertinggi. Kalau Iya. kita bandingkan dengan Yang tertinggi MMA. Usia ketuanya. Wah, ngawut ini Pak Yogi. Yang tertinggi nanti MMA gitu loh. Catat ini ya. Enggak ya. Artinya itu. Kemudian untuk dari sisi penyiapan kan bukan hanya dari fisik dan teknik juga. Yang penting kan juga olahraga itu bicara mental. Oh, Jadi mental siap. juara, mental juara. sportivitas itu juga kita bangun. Artinya juga secara seremonial kemarin pemerintah kota juga melakukan kegiatan semacam retreat ya. Oh iya. Artinya pembekalan mental. Iya, untuk pembekalan para mental atlet. kemarin yang Oh. di apa ya? Lanal ya. Kanal ya, Oh, betul. di Itu kan isinya Lanal. bahwa pembekalan mental juara, mental sportivitas itu. Jadi harapannya dengan itu semua 4 sukses. Kita sukses prestasi, sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah, sukses ekonomi dan juga sukses pertanggungjawaban. Itu semua harus lancar.
Tapi ya memang setiap hal itu kan tidak ada yang apa, selalu aja ada celah. Seperti yang Pak Yogi sampaikan tadi, ya apa amunisi ini. Nah, ternyata juga sampai detik ini kita kan selama kemarin rakor terakhir di DPRD itu yang dihadiri oleh ketua-ketua cabur, oleh KONI dan Dispora itu kita membuka apa namanya ya, semacam posko atau pintu terbuka untuk aduan para Oh, atlet. lewat dulu no tempatnya Ya, di Komisi D membuka ruang selebritas. Komisi Dan D. ternyata sampai hari ini memang kita akui ada beberapa yang memang ya amunisi belum turun, belum terasa, masih terkait apa baju seragam atlet, terkait kemudian uang honor harian latihan itu banyak yang belum turun. Yang itu sebenarnya sudah menjadi hak mereka. Iya. Jadi dan tiap hari saya selalu terus artinya kepala dinas Dispora bidang olahraga ini Pak Bagus selalu tiap hari saya ingatkan terus ini karena apa ya hak mereka walaupun memang apa namanya ya nominal atau uang itu bukan segalanya tapi itu bagian dari segalanya. Iya betul sih. Betul. Nggak salah. Nah, ya itu atlet prestasi kan juga ya Oh, iya. sama Iya. kita juga. Mereka Masuk juga. ngangkat besi terus nganu ya. Ciran ya. Artinya kita harus punya persepsi semua bahwa atlet bukanlah mesin gitu. Oh iya. Atlet adalah manusia yang di situ juga kebutuhan psikologis, Psikologis, kebutuhan fisik dan sebagainya itu Iya. harus tercukupi semua. Jadi terus ini kita mengingatkan, ayo Dispora ini sebelum sampai pada apa pelaksanaan nanti harus terus hadir dan memenuhi apa yang memang belum terpenuhi dari hak-hak atlet itu. Iya, baik. Tadi kan sempat bahas ya Pak, bahasanya venue udah dipersiapkan bahkan dari tahun 2024 ya. Dan sebenarnya untuk venue sendiri kan nggak hanya di Kota Malang Pak ya, ada juga di Kabupaten Malang Betul. dan juga di Kota Batu. Ya. Ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira ada berapa tempat Pak keseluruhan semuanya? Kurang lebih untuk di Kota Malang ini Pak Yogi juga informasi itu ada 40 venue cabang. 40 venue. Kemudian di Kota Batu ada 15, kemudian di Kabupaten Kabupaten. ada kurang lebih 25 kalau nggak salah. MMA itu dari mana ya? MMA kebetulan di Kanjuruhan di Kabupaten. Oh iya, Kota Baturi karena serumah saya Panjen. Oh, Iya. cocok Pak. Berarti Ini- ketua harus dikawal ya toh. Yang belum di MMA itu ini apa persiapan spiritualnya itu. Oh iya ya dukun kan. Itu penting itu. Sehingga di atas ring tidak tiba-tiba Oh iya, kolap. iya, iya. Kayak restreit iki kemarin wis dibongi 200 aja. Harus sikap dan apa itu harus ada, enggak itu colongan. Ini kan sudah pertandingan ya MMA itu. MMA tanggal ini 19. Maksudnya enggak masuk exhibition loh, enggak. Sudah di pertandingan di merebutan medali. Oh ya langsung sudah. Oh, keren. Ya pasti ada penyisian artinya Ah. ada apa untuk Tapi nganu Perkelasnya sudah ditentukan. sudah ada biasanya kan kayak Gimana? kemarin Porprov itu kan kayak apa ya? Sing apa ya? Game itu loh, Jam. Oh, Ya, artinya ya. yang bertanding di Pro-Prov itu Iya, sudah iya. hasil dari eksibisi Iya. ya sebagainya. Tidak ini. Udah. Ini dari apa? Dari awal Bapak penyisian, Bapak Oh, gugur dan iya, sebagainya. iya, iya. Hanya memang atlet yang dikirimkan ke Porprov ini yang sudah terseleksi dari kejurprov. Jadi sempat 2024 juga Malang juga sebagai tuan rumah juga Ya. kejurprov yang mana juga kita MMA Kota menjadi tuan rumah saat itu penyelenggara di apa Gor Pertamina UB. UB. Jadi hasil dari seleksi kejurprov itu menghasilkan atlet-atlet yang memang itu layak untuk diberangkatkan ke Porprov. Anggarannya 71 M. M Ya. plus bonus 16. Ya. Wah kayak gitu. Ya memang bisa kalau itu dibilang banyak bisa Dede, banyak. Sam, Dede, Tapi Sam. kalau itu dibilang sedikit juga ternyata masih kurang. Dikira juara MMA kok bisa beli rumah langsung ngono. Ya kalau kita intinya gini kemarin juga artinya untuk dana itu kan pertama juga kebutuhan artinya kita belum punya oktagon. Iya. Paring 8 sisi itu kita juga Belum punya. punya. Juga beberapa perlengkapan yang kalau bisa juga standar internasional karena beberapa atlet kita sudah go internasional. Iya. sebenarnya. Untuk masalah Porprov. Di pembukaan Porprov ini di Kota Malang memang dari segi ekonomi harapannya luar biasa ya. Iya. Di Kota Malang ya.
Karena memang kan kita dukun ya. Nanti malam orang Probolinggo roh malah kan wow gitu loh ya. Harus dibuat menarik. Iya. Artinya bayangkan atletnya saja 20.000. Iya, 20.000. Belum official. Iya. Belum keluarga pasti Keluarga. ada yang ikut. Ada Iya, ya. Artinya kan ini harus ditangkap. Dan Mm-mm. ini sebenarnya yang seharusnya ini tersosialisasikan. Makanya kita kemarin agak kenceng juga di mana sosialisasinya, sampai kemudian Pak Wali juga sidak ke beberapa kelurahan, kepada sekolah-sekolah dan sebagainya. Sudah terpasang belum masalah sosialisasi Prof? Kita juga kenceng karena apa? Dari sosialisasi itu orang akan tahu, oh mau ada event Iya. seperti oh di sana di Tlogomas RW 3 misalkan mau ada wong mantu Itu, itu ya. wong dodol kan teko. Iya. Nah, ini harapan Iya, ibu bener. kate ono Prof pedagang kecil dan souvenir, artinya industri-industri kreatif akan tumbuh yang mana orang-orang kesini setelah lihat pertandingan pasti akan menikmati keindahan Kota Kan Malang. malah. Harus dimanfaatkan. Laporannya panitia ataupun dispora ataupun wali kota tentang penginapannya atlet. Oh iya, jadi untuk penginapan atlet khusus Kota Malang itu standar bintang 3. Keren. Bintang telu. Yang Kota Malang. Oh, Kota Kota Malang. Untuk yang di dan Batu, untuk yang cabur kabupaten karena sulit mencari yang bintang 3 mungkin ya, tapi sudah kita lihat kemarin ya layak lah untuk para, Oh, para layak, atlet ya. itu Tapi di Kota Malang di hotel kabeh ya? di hotel semua, walaupun di Kota Malang. Karena ini kalau tidak termonitor nanti harap ini waktu mungkin ya ada jadwal ini kemudian nanti ada miss-nya karena mungkin kemacetan atau karena apa. Jadi pengennya kita jadi satu semua, terkoordinir. Masalah teknis dan non teknis sudah. Dadi aku wedine koyo jamaah haji, iya toh, tibae gantuk hotel. Nah, iki. Ya wong iki legane. Ya itu pernah terjadi. Iya. Saya pasti paham waktu kemarin Popda di Bangkalan Jalan, juga ya. terjadi yang seperti itu. Nah. Kita harapannya wis tuan rumah ya ojo sampai kita atlet itu seperti itu. Karena mempengaruhi prestasi juga itu. Tapi komisi itu luan siap ngawasi. Komisi D ini Ada iki ya. juga 2 hal ini di bulan-bulan Juni. Fokus di Pekan Olahraga Provinsi dan fokus di jalannya masalah pendidikan. Pendidikan, ya. Kalau tadi kan udah ngomongin soal hotel Pak ya, apakah akomodasi lainnya untuk para atlet? Termasuk ini untuk konsumsi makan atlet, makan yang sesuai dengan apa. Oh iya itu ya. Itu penting juga. Aja kayak pon winginane lho ya. Ha? Aduh. Awas teman-teman ya, nanti teman-teman memo sekalian, harapan saya nanti terus dipantau makannya, nginepe. Iya Pak Yogi, jadi kita juga partisipasi publik, artinya Iya. kan wong Malang itu seneng olahraga semua. Iya. Artinya olahraga Iya. itu menjadi bagian kehidupan masyarakat Kota Malang. Kita pengen semua masyarakat itu ikut berperan serta. Ketika ada laporan hal yang seperti itu, silakan untuk langsung sehingga kita bisa Iya. segera menindaklanjuti. Wah, sip. Itu sudah komitmen dari kita khususnya di Komisi D. Kita juga dapat arahan langsung kemarin, kebetulan Ketua DPC Partai Gerindra Pak Moreno Suprapto hadir di Malang, Iya. khusus pesan ke kita, khususnya saya di Komisi D, tolong ini benar-benar dikawal terkait pelaksanaan Perpov, karena beliau Moreno Suprapto kan juga atlet juga. Atlet. Ini paham betul Paham tentang betul. dunia olahraga beliau gitu. Karena Jadi, pembalap ya. jadi pengennya harus selalu di depan. Iya. Harus di depan terus. Ini yang berat dewannya di Kota Malang harus ikut balapan. Balapan. Begitu abangku ini, abangku harus balapan. Balapan dengan fastabikul khairat untuk kebaikan. Iya. Dipastikan mendapat tempat, dipastikan makanannya Betul, tidak basi dan sesuai ini. Enak. Misalkan kita di cabur-cabur yang ada ukuran kelas berat badan. Ada kelas 57, 55, 60. Artinya kan sambil menunggu waktu pertandingan harus menjaga berat badan. Dan gitu. ya. Jadi konsumsinya harus memang sesuai yang ditakar oleh tim gizi dari masing-masing cabur. Nggak bisa kita makan sembarangan, konsumsi sembarangan nggak bisa. Harus tetap menjaga stamina dan menjaga itu di disporanya ya Yam ya di kalau untuk ini wilayahnya KONI. KONI, wilayah KONI. Jadi urusan prestasi. Iki jane pengguna anggarannya siapa ya? Dispora apa KONI? Nah,
selalu apa pertanyaan-pertanyaan yang harus hati-hati menjawab. Iya. Saya pun harus pelan-pelan. Jadi yang pertama begini, untuk anggaran itu ada untuk yang dikelola KONI itu berupa hibah sebesar 10 miliar. 10 miliar untuk Porprov aja. Untuk urusan prestasi. Urusan itu untuk cabur-cabur. Pelatihan dan urusannya seperti itu. Kemudian selebihnya yang 60 sekian itu adalah dikelola Dispora dalam penyelenggaraan. Pembangunan tempat venue, kemudian pengadaan peralatan cabur. Jadi peralatan cabur itu modelnya yang mengelola memang Dispora, kemudian pihak ketiga itu yang kemudian mengadakan sesuai dengan permintaan dari standar-standar yang sudah ditentukan oleh masing-masing cabur. Seperti itu mekanismenya. Ya ini supaya nggak simpang siur. Betul. Nggak simpang siur. Jadi sing gunane sapa engko rono lho. Tekone kok kesapa. Lah, ya itu kan ya bayane ngono ya. Iya. Berarti KONI dianggarkan 10 dari 17 itu. Dari 70. Dari 70. 73 itu. Tuh. Jadi 63 Dispora. Jadi anggarannya begitu 63 di Dispora, 10 di KONI. Betul. Ya jadi jangan jadi bal-balan bro. Jangan sampai nanti lempar sana lempar sini ngono loh. Ini yang kemarin yang nganggarno wis di-plotting udah selesai dan gitu loh. posnya sudah jelas. Sudah jelas. Itu urusan atlet, urusan keolahragaan itu ya. prestasi untuk selebihnya Dispora semua. Jadi kalau ada yang masalah itu anggaran yang konsumsi, anggaran akomodasi, anggaran sosialisasi, semua. Yang dari provinsi kan juga ada anggaran nih Sam. Hibah apa bentuknya apa ya? Sejauh yang saya tahu tidak Dana. ada. Mungkin itu hanya untuk ini terkait kepanitiaan itu. Kepanitiaan kan dari Dispora juga. Provinsi Dispora, ya. Dispora. Ya kalau Porprov memang kan ini gawenya ini provinsi di Kota Malang. Sehingga Pan sebagai tuan rumah. Wah kayak Bu Kofifa kan juga ngundang ya Bu ya. Kofifa juga punya ikatan historis. Dengan Kota Malang. Malang hijau. Iya, jadi sudah jelas di Kota Malang anggaran 10 ke KONI, sisanya gini Dispora. Karena peruntukannya kan nanti juga harus laporan nang dewan ya. Betul. Jadi kita terkait semuanya itu nanti harus tanggung jawab, sebenarnya kita juga harus tahu sebenarnya, karena bagian dari sukses Porprov adalah salah satunya sukses pertanggungjawaban. Target Sam yang dilaporkan oleh Kota Malang kemarin kan peringkat berapa Sam? Kemarin di Porprov terakhir Sidoarjo Mojokerto itu kita peringkat 3. Kan biasanya nomor loro Sam. Ya itu. Ya bismillah kita melampaui dominasi Surabaya. Gitu. Target kan kita harus setinggi-tingginya. Terjatuh kita masih bertebaran di antara bintang-bintang. Targetnya tetap paling enggak 162 Mas. 162. Kalau bisa tercapai semua dipastikan kita juara umum. Iya juara umum 162. Betul. Dari yang sekarang itu kemarin terakhir itu kita dapat emas itu kurang lebih 70 sekian. Ya, 73 lah 76. Target kita 100% nih. Luar biasa. Dan itu per cabur sudah kemudian untuk mengidentifikasi. Termasuk cabur kita juga itu juga. Pak Wali Kota juara boys benar kan. Boys tenan ora tanggung ya. Lebih dari kata boys itu. Iya, iki lho. Jare Mas Ginanjar jenengan luar biasa ya toh. Kalau urusan olahraga kan sampean juga sering olahraga. Ya. Pak Wali Kota udah sering olahraga, Pak Kota. Oh iya, Pak Wahyu ini kayaknya hobi ini running ini. Iya, lari dari kenyataan ya, Pak. Ngawur, sikat. Paling enggak Pak Wali Kota lari ya, Pak Kota ya. Running dong. Karena aku sering gitu Wali Kota itu sering nganti Pak Wali Kota olahraga masa apa lari apa Pak? Lari kok kenyataan. Ya kawan-kawan diajak dan ikut. Oh iya melo ya dah. Moga-moga nanti di Porprov ini Kota Malang Mbak Is selesai lah paling enggak
ya satu strip di atas kemarin. Betul. Amin. Kalau 162 selesai, Bro. Selesai sudah juara umum kita. Tapi ingat Surabaya saiki lagi genjot luar biasa. Ya. Jadi ya memang keuntungan apa ibu kota provinsi itu kadang kan atlet-atlet daerah itu kan kemudian berdatangan ke Iya. ibu kota. Ini mereka mendapat limpahan itu fasilitas dan sebagainya. Nah, Sidoarjo juga kuda hitam itu ya. Betul. Sidoarjo luar biasa. Favoritnya kalau di Malang nanti MMA ya. Ya kita akan meraup emas banyak semoga di cabur atletik nanti kalau kita dari MMA targetnya kita ada 4 emas. 4 emas. Memperebutkan 4 emas. Total emas itu Iya. ada sekian 10 atau berapa. Oh. Jaluk separuh nih ya. Ya semoga ini Wah, bisa iki lho, 5 ini. iki lho, ketua ya, ketua MMA Kota Malang itu ya. Targetnya 4 emas. Betul. Itu dari kelas apa aja, Pak Ketua? Yang kita tahu kemarin ada di kelas 45, kelas 56, kelas 63 sama lupa saya yang. Oh, Tapi beragam kelas. Kita dari Beragam yang kelas kelas. ringan sampai kelas berat. oh iya. Kita sudah mengidentifikasi, hanya diidentifikasi Iya. dengan kekuatan kita plus dengan kekuatan di MMA di kabupaten yang lain. Nah, terus Jadi, artinya terkalkulasi, bukan sekedar kita sekedar dukunnya mau- wis siap enggak iki? MMA itu harus Pak dukunnya kudu Ya kuat. kebetulan dari MMA yang ditunjuk adalah saya sendiri. Wah, ketua merangkap dukun. Ini jebolan santri. Ternyata luar biasa ya, ketua MMA itu juga merangkap tukang dungo pisan kok ya. Cabur yang lain juga bisa. Bisa. Kita nomor di bawah ini. Loh iya itu loh. Beliau Pak Ginanjar udah, Sam Ginanjar udah butuh Masalah kontrak nanti hubungan sama Pak Yogi. Iya. Wis di nganu lek butuh nganu. Ya, Ya, gitu. banyu wis disiapno wakeh ning omah jane ada. Ada karet wis akeh juga iya. Iya karet juga akeh. Terus apa lagi Mbak Ais yang perlu ditanyakan Mbak Ais? Ya, tadi udah infrastrukturnya ada hotel, makanan sudah kita bahas. Mungkin ke fasilitas kesehatan Pak, bagaimana apa yang sudah dipersiapkan untuk para atlet? Ini ya penting kan Pak ini Betul. kesehatan. Jadi kalau kesehatan memang ini kan panitia Porprov ini bersama, artinya kan antar OPD. OPD. Memang, leading sektornya di Dispora, tapi juga melibatkan di dinas sosial dan salah satunya juga dinas kesehatan. Kesehatan. Jadi tim medis yang memang punya tanggung jawab di urusan kesehatan dari dinas kesehatan ini sudah menyiapkan tenaga medis untuk di semua venue, termasuk mobil ambulan. Rumah sakitnya semua yang ada di Yang terutama adalah di rumah sakit kota. Kota. Dan Saiful Anwar. Oh ya, berarti wis selesai semua jane. Ya, Wis yang matang ya. terpenting ada di cabur yang memang rawan untuk terjadi ini, terutama seperti yang kita evaluasi adalah menjadi pelajaran kita di Sidoarjo, di Jombang saat itu. Kemarin kan juga ada yang atlet yang Ya. meninggal di Ya. cabur tinju. Tinju. Jadi kita juga harapannya nanti juga tidak ada keterlambatan tatkala atlet mengalami cedera, sehingga mobil ambulan harus stay di venue tersebut. MMA juga. Oh betul iya, tuh. MMA ini juga Wah. sering atlet kita itu wis patah hidung, patah Iya. tulang, darah itu wis memang Tapi lende komisi D nggak pernah patah kan? patah hati. Aduh. Karena beliau nggak pernah patah terus terjang terus sampai sekarang. Apalagi Mbak? Transportasi, Mbak. Apakah ada transportasi khusus untuk atlet-atletnya? Betul. Jadi ini penting juga kita dari KONI, dari cabur sudah menyepakati bahwa transportasi bukan sendiri-sendiri tapi dikoordinir. Jadi itu sudah ada Sama-sama. Oh, dikoordinir oleh kota ya? oleh cabur masing-masing. Cabur masing-masing. Fasilitas dari Dispora tapi. Iya, Jadi, iya, iya. Setiap ini kita tidak bisa sendiri-sendiri tapi harus bersama semua. Dan Itu kaitan kan ini- berarti rental lah. kurang paham saya. Bagaimana teknis itu yang Ya, jelas. rental itu monggo diatur termasuk sendiri. anggaran yang kemarin. Ya. Ya, kita mau lihat aja nanti gimana pertanggung jawabannya. Ya. Ya, beliau ini memang luar biasa teman-teman. Saya karena di Komisi D ini begitu masuk ya toh, langsung duwe kegiatan Porprov Betul.
PPDB, waduh, sekolah rakyat ini sekolah juga. rakyat, wah. Yang program-program nasional Nah, yang harus kita sukseskan juga. Beliau ini begitu masuk dikai perkara akeh, ya. Ta. Perkara akeh. Kalau Porprov mungkin targetnya tetap harus 162 medali. Kita Mas, mencatatkan 162 Mas. Mas, berarti target juara umum, Targetnya memang juara umum kita. pelaksanaan sukses, Pelaksanaan sukses, ekonomi juga ekonomi Jadi sukses. ini juga melalui podcast ini kita juga menghimbau, mensosialisasikan juga ke seluruh warga Kota Malang. Hmm. Monggo kita manfaatkan momentum ini untuk masing-masing kita di porsi kita masing-masing. Yang UKM monggo kita manfaatkan, industri kreatif monggo kita manfaatkan. Mungkin nanti juga teman-teman di podcast atlet-atlet yang Oh iya, no. itu harus kita manfaatkan semua. Jelas itu. Sektor transportasi juga harus kita, Iya. perhotelan kita berikan pelayanan seoptimal mungkin, sehingga kesan bagi provinsi, kesan bagi kabupaten lain bahwa memang Kota Malang ini sangat-sangat Luar biasa. dan Boy silakes. berkelas seperti itu. Berkelas, Kita bro. sosial semua kita dengan porsi dan tanggung jawab kita masing-masing seperti itu. Kira-kira Pak Wali Kota ngeluh nggak iki ya ngrasakno. Ya, kalau ulang nganjen kabeh ulang. Ulang nggak ulang, tenang Pak Tapi Wali Kota. memang kan kita juga di sini untuk ulangnya kan untuk ya itu tadi fastabiqul khairat. Iya. Untuk kebaikan semua. Menjadi motivasi. Beliau ngawal terus Pak Wali. Siap. Kalau Pak Wali Kota ngeluh, Sam Ginanjar siap. Fuh. Masuk. Sukses di pelaksanaan, moga-moga Ketua MMA sehat selalu ya. Amin. Joko gitu bro. Oh, ya. Paling enggak target 4 itu ya Kalau insya Allah 4 itu terpenuhi. terpenuhi. Sangat Wah, yakin. iya, kita. wes. Sudah selesai Ya. sebetulnya karena Bismillah. di Komisi D. Terus Mbak Ais di selanjutnya Kan Porprov ini kan Porprov. akan dilakukan beberapa minggu lagi ya Pak ya. Nah di sini tuh kan pasti banyak banget mulai dari perbaikan venue tadi sudah diperhitungkan, terus semangat masyarakat juga untuk menyambut olahraga, terus ada UMKM yang diusahakan untuk memeriahkan juga ya Pak ya. Nah ada nggak cara agar semangatnya itu nggak cuma sebagai euforia sesaat aja Pak? Harapannya gimana? Ya. Jadi nggak cuma sekarang aja Betul. seperti itu ya? Jadi ini kan momentum. Iya. Jadi momentum itu kan fungsi kecepatan dan fungsi gaya. Ciptakan sebuah momentum. Iya. Momentum itu akan kemudian berantai memberikan dampak, memberikan outcome. Jadi ketika itu bisa menjadi outcome, itu maka bukan sebuah euforia. Jadi harapannya kan yang pertama ini sebagai semangat sustainable dari teman-teman di UPD lah, ya. Untuk ini bahwa kita bekerja untuk kemudian memberikan dampak yang luas. Kemudian juga dari terkait atlet sportivitas ini bukan euforia, tapi ini menjadi sebuah emas adalah memang target kita memang. Tapi yang lebih penting lagi adalah momentumnya adalah keberlanjutan pembinaan. Sehingga ini loh kita sudah pernah mengalami energi yang begitu dahsyat terkait purpose sebagai tuan rumah. Itu kan kita euforianya itu kuat. Tapi ini nanti ketika itu berdampak pada pembinaan ke depan, itu menjadi sebuah sustainable yang sangat panjang. Berkelanjutan ya. Jadi baik itu dari sisi aspek teman-teman di birokrasi maupun juga di pembinaan atlet, itu dampak harapan kita ya panjang hanya. Jadi apa yang sudah kita lakukan di sini, ini loh ternyata kita bisa melakukan kerja yang kata orang adalah seperti kerja semalam, persiapannya cepat, tapi bisa. Harapannya nih ke depan, ya sudah, ayo iklim ini Roro terus. Jonggrang ya, kayak Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrangnya terus, bukan Terus, hanya ya. ketika ada momen. Nah ini yang kemudian jadi momentum. Jadi ke depan baik yang di UPD, baik di atlet, kita bisa kemarin. Berarti kan kalau ini tiap hari seperti kan bisa. Bisa. Iya. Oke. Memang Baik. kadang ya kalau hanya itu aja sudah wis mari. Iya kan seperti itu. Di Kota Malang kan yo barengan kabeh Sam ya. Ya. Kota pendidikan. Iya. Kota pendidikan. Mahasiswa kan teko kabeh tanggal iku. Betul. Bulan
Iya wis teko kan? Agustus. Iya. Agustus sudah mulai ospek. Aspek sudah. Kan sekarang wis wong golek kos sudah rame. Oh iya. Golek kos sudah rame. Ini yang perlu kita tanggapi serius ya, Iya. tentang kreditnya Kota Malang. Iya, iya. Kota Malang ini, tapi laporan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan kemarin sempat seminar tanyakan nggak tentang lalu lintas gitu Iya. apa? Artinya di rapat koordinasi yang juga disampaikan dari leading sektor diaspora dalam hal ini Dinas Perhubungan itu kan sudah melakukan kajian apa namanya ini apa sih namanya itu simulasi Simulasi bahwa lalu lintas. memang pada akhirnya tidak bisa dihindarkan yang namanya Macet. Kemacetan. tidak bisa dihindarkan. Maka ketika itu nggak bisa dihindarkan, yang terpenting adalah sosialisasi. Ya. Artinya apa? Semua warga masyarakat tahu bahwa di hari ini, di jam ini akan ada titik kemacetan. Sehingga harapannya ketika memang tidak melalui jalur itu, ya akan mencari jalur yang lain. Jadi yang bisa dilakukan adalah itu. Artinya kemacetan dari Dinas Perhubungan nggak bisa dipungkiri. Sehingga yang bisa dilakukan ya sosialisasi. Ya. Ketika sudah disosialisasikan warga akan menyadari. Ya, Jadi, kan oh, sekarang ada gampang ini. tuh sami sosialisasi dake ning IG wis Betul. ndelok gampang gak koyo Iya. dhisik. Halo. Nah, ya. Sekarang sudah. Ternyata kayak Mbak Is Kota Malang itu sudah siap betul. Nanti tinggal eksekutif. Iya dah. Ini legislatif wis ngomong, sing ngekei duwe, sing ngawasi kan wis ngomong ya dah. Iya. Kita dok semua. Sudah. Mereka minta Wis dok ya. kita setujui semua. Tinggal diaspora Bayaki nanti diajak ngobrol ya. Oh iya, Sama boleh. Pak Ketua KONI, ya, Pak Joni itu jak ngomong ya. Iya, iya. Karena banyak yang perlu dijelaskan Mbak Is di Kota Malang ini tentang pelaksanaan gak main-main, anggarannya luar Wow. biasa disedot ke situ. Akhirnya ya sembarangnya kabeh macet ya dah. Kari rong minggu ya waduh mikir kok sampai macet kabeh gitu ya. Ya. Karena memang anggaran pemerintah Kota Malang disedot ke situ karena pelaksanaan mungkin dandani venue-venue itu yang belum karena Ya, sebenarnya kesannya banyak yang kemarin juga kita sesalkan, tapi sudah kita melakukan kritik tajam juga ke dinas, jadi misalkan terkait pembangunan wall climbing, Iya. kemudian voli pantai. Ya memang kemudian ketika tidak gagal menjadi tuan rumah karena itu ya kemudian bisa digunakan misalkan ya iya, tapi kan ada spesifikasi yang itu tidak apa namanya ya tidak standar sehingga nggak memungkinkan atlet untuk menggunakan itu wall climbing itu. Iya. Ya akhirnya kan bukannya masalah gagal tuan rumah tapi kan ada anggaran yang akhirnya mubazir. Iya. Ya kita sesalkan juga. Sebelumnya Kota Malang itu ngelaksanakan apa aja nih iso Bisa. kemarin ya. Sebenarnya Maksud saya ya kalau target dari ekonomi bisa jalan ya kesempatan nih. Betul. Ya. Gak gerombol aja tempatnya ya. Iya. Ini nanti tempatnya gerombol-gerombol kan beberapa daerah Betul, saja ada ya. beberapa akhirnya kan banyak di kampus juga. Iya. Di UB, kemudian di Poltek apa Polinema, kemudian di UIN juga. Sewa ya Sam ya. Ya pastinya. Nah, itulah ya Sam. Ini Ada yang anggaran besar juga Loh, di ya sana. ya. Ternyata balik lagi kampus-kampus itu sudah bisnis pendidikan. Kota Malang gitu. Mbak Ais ke pendidikan ya Mbak Ais ya. Siap. Ya mungkin sebelum kita tadi kan juga disampaikan sama Pak Ginanjar sebenarnya sekarang ini sedang bercabang ya memikirkan porprov dan juga pendidikan. Ya, kita habis ini kita bahas pendidikan tapi mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Ginanjar kepada masyarakat untuk mendukung porprov 2025. Ya. Jadi monggo warga semua kera-kera ngalam dan juga warga semua Kota Malang kita adalah bagian dari porprov ini. Artinya kita semua ikut andil, ikut berpartisipasi untuk mendukung semua event di Kota Malang sehingga target kita untuk Kota Malang bisa sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, kemudian sukses ekonomi dan juga sukses pertanggungjawaban itu bisa tercapai. Dan kita yakin tanpa partisipasi publik, tanpa dukungan dari semua masyarakat luas, semua elemen ini tidak akan terjadi. Sehingga dukungan itu menjadi kekuatan kita walaupun kita di DPRD juga terus energinya terkuras untuk mengawal dan mengawasi proses ini, juga mungkin di teman-teman OPD, tapi dengan dukungan dari seluruh masyarakat itu menjadi kekuatan energi tersendiri bagi kita semua. Leono masalah wadul nang
Komisi D siap saya untuk menampung semua ini apa, Tenang bro, standby bro. HP-nya 24 jam. 25 jam. Oh 25 jam. Yang 1 jam untuk urusan subuh. Nah, 25 jam loh ya, sing jam untuk suhu ya karena santri nih bro, jadi ono suwe. Oke, mungkin ini kebetulan beliau Mbak SD pendidikan kan juga lagi. Baik pekerjaannya sama niku tahun Ya, ini luar biasa. Komisi D ini memang kebutuhan yang memang hajat hidup, hajat Oh, iya, dasar iya, hajat dasar. masyarakat. Nah, luar biasa di pelaksanaan Porprov mahasiswa teko kabeh wong tuwek ribut kabeh ngurusi pendaftaran Anaknya sekolah. anaknya sekolah. Sekarang di pendidikan Mau mari ngurusi daftar kok ngurusi biaya. ya lah gila. Dasar. Terus ono keputusan MK Betul sekali. ya Ini. akhirnya kan muter aja Ini ya. faktor X yang tak terduga Ya, tapi kemudian muncul. Terus akhirnya yang saya ya jalan ya sekarang udah jalan ya penerimaan siswa. Betul, ini on proses. Iya, on proses sudah mungkin daftar ulang Senin ya. Kapan ya? Jadi Daftar ulang. yang kita pantau kemarin Hmm, yang sudah final pengumuman di jalur domisili. domisili. Itu langsung kemudian besok harinya adalah proses daftar ulang untuk yang Senin ya? lulus di domisili. Oh, hari ini ya daftar ulang ya. Kemudian yang tidak belum beruntung di jalur domisili mungkin bisa daftar di jalur Jalur prestasi prestasi. yang memiliki kartu DTKS. Oh. Yang tidak memiliki maka ada kesempatan lagi di jalur prestasi, baik akademik maupun non. Non akademik. Sebetulnya banyak jalure karena rata-rata di sekolah SMP Kota Malang itu kan nompornya 300-400-an ya Sam ya. Untuk pagu Satu. setiap Hmm. masing-masing rata-rata segitu untuk Iya. masing-masing sekolah ya. Dan itu gratis kan ya Pak Ketua? Gratis pendaftaran. Oh, Gratis mendaftar. daftar ulangnya. Gratis itu. Oh, iya, Gratis, iya, yang iya. negeri ya. Oh, yang negeri. Yang Gratis, negeri. harus gratis. Free wis gak ono apa-apa ya, wis gak ono dodol seragam. Nggak ada. Oh, Boleh. gak boleh. Jadi bagi orang tua yang sempat DM saya tentang baju seragam, menurut beliau nggak ada itu. Lah ono lapor langsung, engko tak kei nomornya. Ya, tak kasih nomor beliau. Biar dicek langsung karena wali kota sudah le ono siji sing sambat, dewan akan menindak, menyelesaikan. Jadi di Kota Malang bagi orang tua yang sempat DM atau email ke kantor Memo bahwa di Malang masih ada uang seragam atau uang apa, monggo di DM tempatnya di mana dan difotokan. Ya. Atau nanti bisa lapor ke Komisi D. Betul. Karena sekolah itu betul-betul gratis. Gratis. Gak ono pungutan apa-apa maneh. Ya, itu. Terus ini itu yang perlu tak tanyakan di jumlah pagu yang ada di Kota Malang ini gratis. Terus swasta ya apa dengan Jadi keputusan begini, sebelumnya kita untuk informasi publik juga Mbak Kesa, Pak Yogi bahwa total kapasitas daya tampung untuk SMP negeri di Kota Malang itu seluruhnya kurang lebih sekitar 5.000 sekian. 5.000 sekian. Kemudian jumlah calon calon murid untuk masuk SMP ini kurang lebih ada 15.000. Jadi kan berarti ada ya 30% Iya. saja Persen yang memang bisa yang tertampung di negeri. Selebihnya maka itu adalah wilayahnya teman-teman sekolah yang di swasta. Jadi sebenarnya dari swasta itu seharusnya tidak perlu khawatir bahwa mereka akan kekurangan murid siswa, tidak, karena jumlah calon itu ternyata sekian. Kemudian juga kemarin kita waktu rapat hearing dengan Dinas Pendidikan, saat itu juga disampaikan audit terkait daya tampung di swasta ternyata tuh sekitar 16.000. Artinya ketika ini tertampung semua. Tertampung semua. Baik di negeri maupun swasta. Ya memang masih ada persepsi di masyarakat bahwa sekolah negeri itu lebih Loh iya sekolah negeri. Sekolah negeri itu gak iso disambati saya. Free, ini ya. Swasta kan ono, alasannya swasta. Tapi dengan keputusan MK itu kan dilema juga. Ya. Dilema.
Sebenarnya begini itu ya. Ini sebelum ini kita bicara proses sebelum keputusan MK. Jadi tatkala kita melakukan koordinasi rapat hearing dengan khusus dengan komisi dengan Dinas Pendidikan, kita sudah berpikir ke arah sana. Jadi kita kemudian melakukan skema yang selama ini itu beasiswa dari Pemkot Malang itu kan untuk anak-anak di perguruan tinggi kuliah. Nah, kita berpikir bahwa dengan jumlah siswa yang di swasta itu ternyata begitu besar, kenapa kok nggak dialokasikan juga beasiswa untuk siswa? Akhirnya kemudian kita sampaikan itu dan dikalkulasi secara anggaran dan mampu walaupun tidak keseluruhan, tapi hanya pada yang memang warga yang masuk di DTKS yang masuk kondisi tidak mampu. Dan saat itu sudah dilakukan skema, oke, kita sepakati bahwa nanti ada skema beasiswa untuk anak didik di SD, SMP, kan SMA juga seperti itu. Nah, tapi kemudian ada keputusan MK yang ini kemudian ya kita masih menunggu ini bagaimana ini proses penyesuaiannya ini ketika kemudian ada instruksi bahwa sekolah swasta itu tidak boleh juga gratis lah. Kudune gratis. Nah, informasi yang sudah kita terima sebenarnya kan yang pertama keputusan MK ini muncul di tengah perjalanan anggaran. Ya, wis pembahasannya muncul ya. Akhirnya kan ini juga ini kan anggaran ini kan nggak syukur moro-moro mlebu metu. Jadi ini juga harus ada penyesuaian bagaimana pelaksanaan MK. Jadi ini proses yang kita dapat sejauh ini terkait Kementerian Pendidikan Dasar ini masih melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait cukup enggak itu. Ya kalau pendaftar 15.000-an ya. Yang daftar itu 15.000, swasta 16 daya tampungnya ya. Iya. Luar biasa sudah. Anggaran besar ya. Anggaran besar. Iya komisinya sama ya. Bahkan kalau kita kemarin juga sempat ini sebenarnya ya untuk bagaimana kalau pendapat dari atau dari teman-teman di swasta sebenarnya ya di satu sisi ini juga warga ada harapan cerah, tapi di satu sisi juga bagi sekolah swasta juga waduh gitu. Artinya kan banyak kegiatan proses pendidikan di swasta yang memang itu bukan pendidikan primer. Jadi ada hal sekunder seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang bukan di dalam kelas yang juga itu sebenarnya sudah menjadi kultur mereka yang itu harus dipertahankan. Nah, kalau ini dari dana yang pemerintah jelasnya nggak mencukupi. Kalau saya lebih setuju disamaratakan ya. Karena gimana? Di Kota Malang ini kan ada banyak gila-gilaan sekolahan swasta. Iya. Kan gondeng-gendeng ya, sampai ada yang inden 10 tahun ya ada. Terus teman kita kan di Dewan kan ada yang punya sekolah Yurwame jenis sekolah ya. Jadi ramenya itu kalau harapan saya menjadi standar. Kalau saya lebih setuju keputusan presiden itu lebih setuju yo diratakno miskin itu ya disubsidi dan kaya itu kalau di Malang maaf aja nggak ada macet juga ya. Ya sebenarnya juga kita ngobrol rodok ndake. Iya. Tapi juga ini penting untuk kita coba berpikir kembali tentang pendidikan secara filosofis. Artinya kan ketika kita bicara pendidikan itu prinsip dasarnya kalau saya mengambil ilmu dari Suwardi Suwaryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro itu kan prinsipnya adalah keadilan dan kepemerataan. Sehingga tatkala pendidikan itu kemudian menghilangkan prinsip dasar keadilan dan kepemerataan itu sudah agak melenceng dari tujuan filosofis dari pendidikan. Sehingga juga ya benar juga artinya ya ngono tapi ya jangan terlalu jomplang sekali. Hanya gapnya tidak terlalu besar. Itu memang betul juga sebenarnya. Besar akhirnya ya maaf aja ya. Kayak yang kayak lihat di film-film Korea tentang pendidikan itu sebetulnya di Malang ku ya wakeh ya. Iya. Ono anak konco sampai stres di sekolah yang mahal karena ada geng-geng kayak ngono lah. Iya. Belum karena aku baru ketemu sampean nanti tahu iki ono. Iki ono ada sekolah yang luar biasanya privatnya luar biasa.
Sampean gak iso mlebu koyo Eksklusif sekali. Iya, eksklusif sekali dan itu di Kota Malang. Akhirnya ya gak nutut ya. Inden itu tadi di samping inden kok mahal kan. Jadi memang apa ya, standar pendidikan memang harus dibangun sekarang. Betul, iya. Dibangun ya biayanya ya cuma mahal-mahal banget lah ya. Ya memang kalau bicara itu yayasan itu hak adalah hak. Tapi kan di satu sisi di balik yayasan ini kan juga ada hal besar yang ini sama-sama masalah tanggung jawab bersama pendidikannya ini. Ini kan nggak bisa ini kemudian menjadi hak pribadi juga itu kalau masalah pendidikan. Artinya secara gedung, secara apa memang ini yayasan pribadi hak mereka. Tapi secara konsep pendidikan ini kan memang nggak boleh ada gap yang terlalu besar. Jadi saya setuju juga ya. Jadi pajak ya iso Sam ditarik Sam ya. Ya kalau pajak pendidikan dulu mereka bisnis loh Sam ya. Nah ini juga iya, maksud saya ini di luar nganu, tapi karena pendidikannya ning komisi ini. Pendidikan apa usaha pendidikan. Iya. Jadi memang sempat terjadi, sempat dulu ngusulkan pajak pendidikan. Jadi bulanannya di sebuah sekolah itu ya lumayan ya. 2,5 juta. Ini jadi teringat saya Sam. Jadi teringat tatkala kita dulu masih menjadi parlemen mahasiswa. Iya. Jadi saat kita kuliah di tahun 98 itu saat itu kan di kampus itu ada yang namanya program kelas. Oh iya. Iya privat ya. Sorry saya kok blank nih tiba-tiba. Jadi jalur penerimaan mahasiswa itu kan dulu hanya satu kan. Iya. PTN sama jalur PMDK. Iya. Tapi kan ada kemudian kelas tambahan yang namanya kelas yang biayanya lebih tinggi. Mandiri. Belum ada isu mandiri. Oh iya. Tahun saat itu belum. Oh iya. Artinya dulu masih kampus itu belum BHMN. Iya, masih betul. Jadi itu ada kelas ekstensi. Iya, kelas ekstensi. Jadi namanya kelas ekstensi. Jadi setiap jurusan prodi itu ada kelas yang memang reguler yang memang kita jalur PMDK, kemudian ada kelas ekstensi. Yang di situ biaya tinggi. Nah, itu juga kemudian kritik dari teman-teman aktivis mahasiswa juga bagaimana pemerataan keadilan dari yang namanya pendidikan itu sehingga kelas ekstensi kemudian dihapuskan karena tidak kurang sesuai dengan prinsip dasar pendidikan yang namanya keadilan dan pemerataan. Nah, ini beliau fasilitas kan itu. Sampai nang komisi D. Kan iki Kota Malang bingung pajak. Iya ta. Kampus gawe jalur mandiri gila-gilaan loh ya. Seharusnya mereka juga menggunakan jalan-jalan di Malang juga. Iya. Ini menjadi case ini kayaknya. Ini harusnya ini? Ngomong nang di Swemda lah. Mahasiswa itu kampus-kampus itu mandiri jalure gendeng-gendeng loh. Masa kota agak dikai iblas. Ya harusnya bisa berpikir lebih out of the box lah teman-teman di Swemda itu. Ngono ya. Pendidikan ning pendidikan ning ngene komisine sampean. Itu ide ya. No, lho yo mandiri gendeng lho sampe UB sakmono. Dan rata-rata kita nanti kemasukan sekitar 20.000 mahasiswa. Betul itu, tiap tahun loh itu. Tiap tahun ya. Pajak iku lho Sam. Ya. Ayo Pak Hendy coba dipikir itu. Ya, diusulno lah iku. Kemarin sempat dibuka kan, maksudnya komunikasi sempat dibuka. Iya. Pajak bagi saya, pajak mahasiswa itu. Kalau sing kemarin jalur-jalur sing biasa kan selesai toh, Jam. Iya. Saiki tahapannya wakil ya, Jam. Jalur rapor. Betul. Jalur STER. Artinya bukan di sini bukan terkait ke personal mahasiswanya, tapi bukan. Kelembagaan kampusnya. Kampusnya. Mosok gedung APBD ini UB karo APBD Kota Malang kok kan ngono lho. Nah, itu. Iya. Artinya itu sudah skala nasional mereka itu. Maksudnya ya digoleki skema kan tentang itu. Mungkin di Pemda ya solusi ngono ku lho ya. Ya ini salah satu solusi yang patut untuk dikaji. Iya, dikaji. Piye golek format ngono. Pajaknya luar biasa itu. Rata-rata mandiri 10. Seandainya 10 lah. Iya. Wendeng ya, di Swemda kita harapkan sebenarnya seperti itu. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu layak jadi konsultannya ahli Pak Yogi. Oh iya. Pak ini bisa dipanggil saya. Ini muncul alami loh ya. Diskusi ini saya kira luar biasa. Tapi sempat saya sudah lama mengusulkan itu di zamane Pak Suteji. Oh ya. Zamannya Pak Suteji saya sempat karena di Kota Malang itu setiap tahun kedatangan
20.000 mahasiswa baru, dan itu yang komposisinya sing jalur mandiri lebih besar daripada Justru lebih banyak. Nah, ya itu lah ya. Jadi harapan saya masuklah ini mungkin menjadi pemikiran. Betul. Apalagi Mbak Ais? Ya, tadi kan sudah sempat disinggung juga sama Pak Yogi bahwasanya orang tua ini lagi mumet-mumetnya pendaftaran sekolah anak seperti itu ya. Tapi sebelum pendaftaran itu mereka itu ada fase wisuda, Pak. Iya kan? Oh, Perpisahan nggak boleh ya bilang wisuda. Perpisahan, Purnawiyata. Nah, belakangan ini tuh kita dengar bahwasanya masyarakat itu mengeluh, Pak, soal purnawiyata ini. Bahkan yang dulu mungkin kelihatannya yang ada purnawiyata anak SMP, SD gitu, SMA, SMA. Nah, sekarang itu bahkan kayak PAUD, anak SD itu menggelar purnawiyata itu yang sangat mewah kayak gitu. Gimana pandangan Bapak ini? Saya tetap berpegang pada prinsip pemerataan tadi sebenarnya. Artinya kalau kita itu ini ya pakai bahasa sekarang ya, survei misalnya. Ternyata juga purnawiyata itu sebagian masyarakat itu menginginkan. Dan sebagian masyarakat menolak. Jadi ini itu kondisi apa ya namanya, premis satunya seperti itu, tesisnya pertama seperti itu. Tidak semua menolak dan tidak semua menerima. Pertama. Kemudian tes yang berikutnya dari Dinas Pendidikan juga tidak ada ini memang aturan yang tegas melarang, juga tidak ada aturan tegas untuk melaksanakan. Itu tesis ketiganya. Tesis ketiganya ketika ketarik ke atas juga dari kementerian pun juga itu sebuah opsional. Ketika melakukan boleh, ketika tidak boleh juga. Yang kemudian tegas dalam artian ada instruksi yang memang itu menjadi sebuah surat edaran adalah di dinas provinsi. Jadi kan SMA di sini. SMA SMK dilarang melakukan kegiatan purnawiyata yang seperti wisuda dan sebagainya. Nah, itu kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan kemudian fenomena yang terjadi, kes-kes yang misalkan di SMP kemarin 2, 3 ya, kemudian di beberapa itu. Nah, ini kan juga saya berpikir itu ya, ketika kemudian kita telusuri, kita cermati, ya memang tidak ada instruksi dari sekolah. Jadi sekolah tidak ada instruksi SMP ini untuk melaksanakan kegiatan wisuda, nggak ada. Munculnya adalah dari paguyuban, iya. Bahwa kemudian ini ada komunikasi atau ada ini sebenarnya kepentingan sekolah yang kemudian dilewatkan paguyuban, ya kita tidak tahu atau ya entahlah. Karena panitianya mesti tutup paguyuban. Betul, ya. Kaiso. Tapi pada intinya yang kita tekankan adalah soal ketika ada kemudian warga yang kemudian sampai muncul mengadu ke kita, bahkan ada yang melakukan surat, berarti kan tidak ada prinsip pemerataan. Artinya ada beberapa warga yang peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, tidak terkelola, tidak terperhatikan. Nah, sebenarnya itu yang menjadi catatan kita. Seharusnya ketika sekolah itu berani atau paguyuban itu berani melakukan kegiatan di luar kegiatan primer, maka nggak boleh ada kemudian yang tidak terperhatikan seperti ini. Jadi bagi saya, kalau saya memberikan pandangan itu ya opsional, tapi jangan sampai tidak terkelola. Kalau tidak mampu mengelola, lebih baik jangan melakukan. Tapi kalau sudah mampu melakukan, silahkan. Seperti kemarin kita juga, saya ada undangan juga di pondok pesantren kami di Hidayatul Mu'adibin Tasik Madu misalnya. Itu kan bentuknya secara muawadah namanya, syukuran. Di situ juga ada penampilan qiraah, ada penampilan seni budaya, kemudian ada yang penghargaan bagi alumni santri yang berprestasi. Tapi kan juga itu harus diperhatikan, dirapatkan betul-betul ini sudah disetujui bersama apa tidak. Ketika satu orang itu kemudian ada yang keberatan, maka ya harus diselesaikan. Tapi pelaksanaannya kan di lokasi pondok yo. Lah iki Malang kemarin kan ya. Lah, ini yang menjadi kemudian kurang elok. Ketika di level kementerian, level dinas, bahkan level DPRD sendiri yang kemudian mengurangi itu harus di ruang komisi, ruang dewan,
kok ya ada Ada. yang sekolah itu Pesta, melakukan di hotel. Kan juga sebenarnya itu Gak etis ya? betul, artinya ketika kita itu lagi bicara ini ya silakan sebenarnya, cuman kan ya menyesuaikan lah, kita juga lagi-lagi pendidikan itu soal budaya juga. Budaya. Pendidikan itu soal etis, soal etika. Jadi itu yang utama. Jadi keberhasilan pendidikan adalah soal bagaimana baik anak didik penyelenggara itu paham etika. Kalau kita nabrak etika ya kan akhirnya lepas dari konteks Soalnya pendidikan. DPR penyumbang terbesar efisiensi. 15 miliar. Wah, itu loh. Efisiensi DPR lo ngempet bro ya 15 men. M. 16 M untuk nahan nggak ning hotel. Betul. Itu yang terjadi di Rame kemarin Sam. Jadi di Malang itu harapan saya seperti kalau saya minta ke wali kota tegas saya wes diadakan di sekolah Sekolah. masing-masing. Betul. Ojo ning hotel, lalu ning hotel ku nyangoni, nyangoni sing paling berat ya. Apalagi Mbak Es, kalau di pendidikan, Porprov sudah pendidikan, tinggal apa pendidikan yang belum, Mbak Es? Iya, berarti apakah sejauh ini ada orang tua yang memberikan laporan ke Bapak kayak gitu? Ada yang beberapa yang masuk. Keluhan-keluhan. Ada yang masuk. Baik itu melakukan langsung surat permohonan untuk aspirasi audiensi, baik kemudian secara informal yang kita juga turun langsung ke lapangan, ada juga kita Wis temui. dicek ya, sudah Betul. dicek ke lapangan. Tapi kita juga secara tegas ada temuan saya ini kita langsung koordinasi dengan dinas, tolong ini segera diselesaikan, sehingga ada beberapa yang kemudian batal melakukan itu. Itu juga. Ono sing bablas. Ya. Iya toh, itu dilawan gitu. Oke, Mbak Es, ya ada ya? Oke, kalau kita ngomongin soal biaya tadi jadi disinggung sama Pak Yogi bahwasanya ada loh di sekolah-sekolah itu seragam bayar kan Pak ya. Nah, terus katanya mungkin untuk masyarakat yang tahu tentang hal itu bisa melaporkan seperti itu ya. Tapi dari Pemkot sendiri apakah ada langkah tersendiri untuk mengecek hal itu? Ya. Turun tangan langsung. Ya ini itu sudah menjadi ranah dari Dinas Pendidikan itu untuk apa ya? Ya setidaknya Dinas Pendidikan itu dalam hari-hari ini untuk menyiapkan tahun ajaran itu memang harus inilah koordinasi dengan semua kepala-kepala sekolah. Harusnya demikian dan itu juga kita tekankan. Artinya kayak kemarin juga setelah kita memberikan penekanan terkait proses SPMB ini, kemudian dinas juga memanggil semua kepala sekolah. Artinya tolong nih jangan sampai ada laporan dari warga, dari pegiat masyarakat, pemerhati pendidikan, kemudian ada tanda kutip kecurangan-kecurangan, itu juga mereka mau ke sekolah. Nah, harapannya juga langkah dari pemerintah kota itu juga seperti itu. Artinya direct dari wali kota, kepala dinas ke bidang pendidikan, kepala sekolah itu terus direct itu harus selalu dilakukan. Yang jelas dari Komisi D, sekolah yang ditangani di Kota Malang itu gratis. Iya. Wis iku tok titik di situ. Kalau ada orang tua atau sekolah yang ngadakan pungutan, beliau langsung ke beliau ya. Betul. Langsung ke beliau. Dan beliau setiap hari aktif kok, aktif. Beliau. Le WA saiki gak dijawab pasti malam dijawab. Dikala Sudah hafal Mas Yogi. Jawabnya jam 1 malam. dikala tekanan sudah tidak ada itu baru bisa. Ketika kita sudah lepas dari kenyataan jam 1 malam gitu. Biasa ilmune santri so fresh iki lek bengi. Lek sore je ribet deh. Oke, Mbak, apa lagi? Berarti sebenarnya Pak ya, apakah porsi anggaran pendidikan dari APBD Kota Malang ini sebenarnya sudah cukup? Kita cukup untuk Sebenarnya. Jadi kebetulan saya juga di Banggar kemarin untuk memastikan di anggaran di tahun 2025 itu cukup untuk Bosda, untuk bahkan itu sampai Bisa, ke 12 bulan selesai. dengan memperhatikan PAK ini. Wes sudah cukup. selesai sudah. Tapi kan memang ya untuk sekolah negeri memang. Ya, Mas, untuk sekolah negeri Mbak Is, tapi makanya kalau ada sekolah negeri nanti teman-teman memulai kalau masih ada pungutan, ya ada pungutan, ada sembarang. Saya tekankan ke teman-teman memo, ini beliau sudah nyampaikan. Makanya nanti di berita utama kita, Betul. wah, ini habis ini. Anggaran APBD Kota Malang untuk sektor pendidikan itu sudah cukup. Bahkan kita tambah kemarin. Ya, Jadi seharusnya tidak, dan memang aturannya nggak boleh ada pungutan Ini lagi. boleh ada Ya. Nggak boleh ada Nggak boleh. pungutan liar. Nggak Oke.
Oke, mungkin terakhir ya Bapak ya, beri harapannya untuk pendidikan di Kota Malang. Mungkin dari Bapak Ginanjar dulu, lalu Pak Yogi ya. Oke. Jadi bahwa kemudian Kota Malang menjadi kota pendidikan itu bukan apa namanya, mudah membalik telapak tangan. Jadi kita bicara sejarah, sejak zaman Kerajaan Kanjuruhan dulu itu sudah dibangun yang namanya perguruan-perguruan. Nah, itu yang kemudian terus menurun ke anak cucu dari Kanjuruhan, kemudian ke Singosari sampai saat ini itu ruh pendidikan itu ada. Nah, ini pun yang menjadi kemudian tugas dan tanggung jawab kita semua bahwa kita harus mempertahankan ruh pendidikan itu. Dan memang pendidikan itu adalah menjadi titik tolak dasar, pondasi dasar manusia untuk bisa sanggup melaksanakan tugas dan fungsinya di setiap sektor di dunia ini, seperti itu. Sehingga ketika kita gagal pendidikan maka menjadi gagal yang lain. Pendidikan bukan soal nilai, pendidikan bukan soal sekedar mencapai prestasi, bukan. Tapi pendidikan itu lebih kepada yang namanya budi pekerti. Jadi, dan itu harus kita pahami bersama, sehingga kita ayo sama-sama bahwa pendidikan itu menjadi kunci sektor untuk kemajuan sebuah bangsa dan negara. Ketika saya boleh cerita lagi, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, Kaisar Hirohito bukan bertanya berapa jenderal saya yang hidup, berapa tentara saya yang masih bisa berjuang, berapa amunisi saya, berapa partai politik yang masih eksis, bukan. Yang ditanyakan adalah berapa guru-guru yang masih hidup. Itu artinya apa? Kebesaran Jepang saat ini adalah karena pendidikan. Nah, Kota Malang harus menjadi inspirasi dari kesejarahan Kanjuruhan tadi. Seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Ginanjar. Lanjut Pak Yogi. Kalau dari saya memang ini Kota Malang ini dengan slogan Boys Ilakes saya kira sudah luar biasa. Karena hari ini kita menghadirkan Komisi D, Mas Ginanjar ini sudah masih petunjuk bahwa sekolah itu gratis. Kalau mengutip kata-katanya dari beliau tadi tentang bom di Hiroshima, saya juga punya kenangan dengan bom Hiroshima. Kalau Hiroshima hancur dikarenakan oleh bom atom, kita jangan hancur karena cash bond. Cocok. Sama-sama Hiroshima-nya ya. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Ya ampun, ada aja Pak Yogi. Oke. Dulu ketawanya senang saya kalau ada Pak Yogi. Ya, aduh. Kalau itu tadi kan statement tentang pendidikan aja. Sekarang apakah ada tambahan lain? Closing statement terserah, bebas Pak. Ada tambahan mungkin? Ya, untuk sobat Memo yang ada di rumah? Kita ini sudah sama-sama warga Malang, jadi salam satu jiwa Arema kita. Kita warga yang boys dan berkelas. Kita bersatu padu. Pak Yogi, ayo Pak Yogi. Ya, subscribe ya, jangan dulu. Oh ya. Iya dah. Subscribe, Ya, gitu. like, dan ya. komen. Oke. Kalau ada sesuatu silakan email atau WA ke kami. Terima kasih, Mbak Ais. Oke, bentar Pak. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ginanjar dan juga Bapak Yogi telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Memo pada hari ini. Mohon maaf ya Pak apabila ada jamuan kita yang kurang, ada kata-kata yang kurang berkenan. Istimewa ya Mbak, istimewa sekali. Banyak kurangnya soalnya. Selama ada Pak Yogi itu ya wis sempurna. Boys talk wes. Wis tok wis. Oke, terima kasih juga ya kepada Pak Yogi sudah mau menemani Kak Ais di sini. Oke, untuk sobat Memo semuanya, terima kasih banyak sudah menonton. Akhir kata, dia yang hebat adalah dia yang bermanfaat, dia yang berani adalah dia yang tak pernah berhenti. Saya Kak Ais pamit undur diri. Sampai jumpa. Ojo lali subscribe, like dan komen. Sip lur.